Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel PLC, Physics Learning Center. Rekan-rekan mahasiswa, calon guru, dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba membahas cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran di dalam RPP. Baik, sebagai penciri dari bahasan kita ini adalah kita ingin mencoba merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran yang mengadaptasi atau berciri keterampilan abad 21, yakni HOT, keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOT ya. Di sini ada critical thinking, problem solving, dan creativity, serta collaboration, communication, dan juga di dalam tujuan pembelajaran ini berciri TPACK, TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Rekan-rekan mahasiswa, dalam contoh kali ini kita akan coba mengambil materi gerak lurus di dalam mata pelajaran fisika SMA kelas 10. Tentu saja sebelum kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau yang dikenal dengan indikator pembelajaran, kita harus tahu dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi ini. Nah, ada 4 KI dalam materi ini ya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 ini terkait dengan sikap spiritual, KI 2 terkait dengan sikap sosial, KI 3 terkait hasil belajar pengetahuan atau kognisi, dan KI 4 terkait hasil belajar keterampilan atau psikomotor. Kompetensi dasar terkait materi gerak lurus SMA kelas 9 ini ada KD 3.4 dan KD 4.5. KD 3.4 ini adalah kompetensi dasar pada aspek pengetahuan, dan KD 4.5 ini adalah kompetensi dasar pada aspek keterampilan. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah kita tahu kompetensi dasar yang ingin diperoleh dalam materi tersebut, contohnya pada KD 3.4 ini menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Nah, KD ini merupakan kompetensi minimal yang harus diperoleh setelah siswa mengikuti pembelajaran gerak lurus. Tentu saja karena ini merupakan kompetensi minimal, maka jangan sampai kompetensi yang diharapkan tidak tercapai. Ada beberapa kompetensi yang harus dicapai dari KD ini. Kalau kita lihat ya, level kognisinya ada menganalisis besaran-besaran fisis, dan berikutnya ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari KD ini kita bisa melihat bahwa level hasil belajar kognisi yang yang harus dicapai oleh siswa itu berada pada level C4, yakni menganalisis, dan level C3, yakni penerapan dari konsep tersebut. Nah, selanjutnya dari KD ini kita dapat menurunkan atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi dengan catatan bahwa di KD ini mungkin satu KD bisa saja mencakup beberapa level kompetensi kognisi ya. Tapi untuk indikator pencapaian kompetensi sebaiknya sudah dipecah ya, sudah dipecah-pecah sehingga satu indikator ini hanya mengukur satu level kognisi, satu level pengetahuan dalam taksonomi Bloom. Nah, misalkan di sini ada membedakan, menganalisis, menerapkan ya.
Kalau dalam KD ini masih digabung, ada menganalisis, ada menerapkan. Di sini sudah kita pecah, ada membedakan, menganalisis, dan menerapkan. Sebagai langkah awal yang harus kita pahami bahwa ketika kita ingin menurunkan indikator dari kompetensi dasar, maka setiap item dari indikator ini harus kita berikan nomor urut ya. Nomor urutnya kita tulis sama dengan nomor KD-nya 3.4 ini ya. 3.4.1. Jadi 3.4 ini menunjukkan kompetensi dasarnya dan 1 ini urutan indikatornya. Sehingga kita bisa tulis 341, 342, 343. Nah, ini untuk KD pengetahuan. Selanjutnya, indikator harus ditulis menggunakan kata kerja operasional yang dapat terukur ya. Hasilnya dapat kita amati dan dapat kita ukur. Contohnya di sini saya menggunakan KKO membedakan ya, menganalisis, kemudian menerapkan. Nah, ini adalah kata kerja operasional yang terukur. Nah, sekarang coba kita lihat lagi KKO yang saya gunakan. Di sini ada membedakan. Nah, membedakan ini merupakan KKO pada level C2 ya, C2 pemahaman. Kemudian yang nomor 2 ini menganalisis, ini adalah KKO dari level C4 ya. Dan urutan ketiga ini menerapkan, ini merupakan KKO dari level C3 menerapkan. Nah, kenapa saya menggunakan kata membedakan level C2 padahal di KD-nya ini tidak mengandung unsur pemahaman C2. Nah, ada beberapa alasan rekan-rekan mahasiswa bahwa di indikator pencapaian kompetensi ini kita bisa memulai dari indikator pengarah ya. Jadi indikator pengarah itu tujuannya adalah untuk mengarahkan kepada indikator inti agar siswa yang mungkin kemampuannya menengah dan bawah tetap bisa mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu kita bisa saja menempatkan atau memulai indikator pencapaian kompetensi ini dari level yang lebih rendah. Di sini kalau kita lihat kan menganalisis dan menerapkan ya C4 dan C3, maka yang lebih rendah dari itu C2. Makanya di sini saya menggunakan KKO membedakan ini C2 dan itu boleh ya. Di dalam indikator itu terdiri dari boleh terdiri dari 3 jenis indikator. Yang pertama adalah indikator pengarah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kepada indikator inti. Kemudian yang kedua adalah indikator intinya ya. Di sini indikator intinya tentu menganalisis dan menerapkan. Dan yang ketiga adalah indikator pengayaan. Nah, boleh juga sebenarnya ini di urutan keempat ditambahi indikator dengan level yang lebih tinggi daripada menganalisis, misal mengevaluasi. Nah, tapi indikator itu tidak boleh diterapkan pada semua siswa. Itu hanya boleh diterapkan pada siswa yang kemampuannya di atas rata-rata yang membutuhkan pengayaan. Nah, dengan demikian biasanya indikator pengayaan ini tidak ditulis ya di dalam rumusan indikator. Takutnya nanti itu diterapkan oleh guru pada semua siswa. Padahal harusnya indikator pengayaan itu hanya diterapkan pada siswa dengan kemampuan yang di atas rata-rata. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini tujuannya ya salah satunya ini menjadi semacam landasan bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar atau materi pembelajaran. Kemudian sebagai dasar bagi guru untuk menguraikan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian juga bisa sebagai dasar bagi guru dalam membuat kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar. Dari contoh ini untuk 1 KD 3.4 ini diturunkan menjadi 3 indikator pencapaian kompetensi. Untuk masing-masing indikator
pembelajaran ini hanya mengandung satu level kompetensi ya. Di sini kompetensi kognisi ya. Di sini membedakan, menganalisis, menerapkan. Namun kita juga bisa melihat bahwa meskipun setiap satu indikator ini sudah hanya mengandung satu level kompetensi, namun rupanya masih diperbolehkan satu indikator ini mengandung dua konsep ya. Ini contohnya di sini ada menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Namun nanti ketika indikator ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran itu satu tujuan haruslah mengukur satu level kemampuan atau keterampilan dan satu konsep pembelajaran. Jadi lebih rinci lagi nanti tujuannya. Baik, berikutnya mari kita lihat KD 4.5 ini, yakni KD terkait kompetensi pada ranah keterampilan atau psikomotor. Menyajikan data hasil percobaan gerak benda dalam bentuk tabel dan grafik yang menunjukkan karakteristik GLB dan GLBB. Berikut makna fisisnya. Nah, di sini dalam KD aspek keterampilan ini KKO-nya juga haruslah KKO yang menunjukkan capaian keterampilan ya. Ini di sini menyajikan ya. Menyajikan apa? Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian kita bisa menurunkan indikator pencapaian kompetensinya untuk aspek keterampilan ini menjadi indikator 4.5.1, 4.5.2. 4.5 ini menunjukkan indikator ini diturunkan dari KD 4.5, kemudian 1, 2 ini menunjukkan urutan dari indikator pada ranah keterampilan tersebut. Nah, 451 kita lihat menyajikan data hasil percobaan. Jadi KKO-nya menyajikan. Kemudian 452-nya mempresentasikan data hasil percobaan. Jadi yang ini menyajikan dan ini mempresentasikan. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah kita menurunkan indikator pencapaian kompetensi dari KD, maka berikutnya kita haruslah membreakdown atau menurunkan ya, indikator ini menjadi tujuan pembelajaran. Harus kita pahami bahwa satu rumusan indikator pencapaian kompetensi ini minimal ya diturunkan menjadi satu tujuan pembelajaran. Jadi minimal satu. Kalau minimal satu berarti maksimalnya boleh ya lebih dari satu. Boleh satu indikator pencapaian kompetensi ini diturunkan menjadi 2, menjadi 3 atau menjadi 4. Nah, yang tidak boleh itu adalah rumusan tujuan pembelajarannya jumlahnya lebih sedikit dari jumlah rumusan indikator pencapaian kompetensi. Misal kita hitung total dari indikator pencapaian kompetensi kita di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini minimal tujuan pembelajaran juga haruslah 5 yang masing-masing diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi ini. Tapi alangkah baiknya jika tujuan pembelajaran itu lebih rinci ya, sehingga jumlahnya akan lebih banyak daripada indikator pencapaian kompetensi. Kalau kita lihat di sini misalkan di indikator 342, di sini kan ada menganalisis besaran fisis pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nanti pada tujuan minimal dipecah menjadi 2, yang satu adalah menganalisis GLB dan yang satu adalah menganalisis GLBB. Demikian juga pada 3.4 menerapkan konsep GLB dan GLBB untuk memecahkan persoalan sederhana. Maka di tujuan nanti bisa diturunkan minimal 2, yakni menerapkan konsep GLB untuk memecahkan persoalan sederhana dan menerapkan konsep GLBB untuk memecahkan persoalan sederhana. Baik, mari kita tinjau tujuan pembelajaran. Yang pertama,
setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan pengertian gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Jadi kita lihat tujuan pembelajaran 1 ini diturunkan dari indikator 1, membedakan pengertian GLB dan GLBB. Ya, kemudian yang tujuan kedua, melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis GLB dengan tepat. Nah, ini diturunkan dari indikator 342, menganalisis besaran-besaran fisis pada GLB dan GLBB. Hanya saja tujuan pembelajaran 2 ini konsep yang diambilnya hanya GLB. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga sama kalimatnya dengan tujuan pembelajaran kedua, tapi konsepnya adalah GLBB. Ya, melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis GLBB dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan persamaan GLB untuk memecahkan persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan persamaan GLBB untuk memecahkan persoalan sederhana. 4-nya GLB, 5-nya GLBB. Ini sama-sama menerapkan ya. Ini tujuan 4 dan 5 ini diturunkan dari indikator 343 ini. Menerapkan konsep GLB dan GLBB untuk memecahkan persoalan sederhana. Kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk aspek keterampilan ini pun harus diturunkan menjadi tujuan pembelajaran aspek keterampilan. Nah, ini ya, menjadi 3 nih ya. Tujuan yang keenam, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan ya, data hasil percobaan GLB dalam sebuah tabel dan grafik dengan lengkap. Kemudian yang ketujuh, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan GLBB dalam sebuah tabel dan grafik dengan lengkap. Kemudian yang kedelapan, setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan data hasil percobaan dengan lancar di depan kelas. Nah, tujuan pembelajaran pada aspek keterampilan 6, 7, 8 ini tentu saja diturunkan dari indikator 451, ya, diturunkan menjadi 2, kemudian 452 ini diturunkan menjadi 1 tujuan. Baik, sekarang mari kita lebih dalam mengulik tujuan pembelajaran. Coba kita amati ya kalimat-kalimat yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Contoh nomor 1, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan pengertian gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ternyata di dalam tujuan pembelajaran itu tidak boleh asalan ya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sehingga membentuk redaksional yang tepat. Nah, ada beberapa unsur yang harus ada di dalam setiap tujuan pembelajaran yang kita kenal sebagai unsur A, B, C, D. A itu adalah audience, B itu adalah behavior, C itu adalah condition, dan D adalah degree. A, audience. Apa itu audience? Audience adalah siapa yang diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini pasti adalah peserta didik. Nah, oleh karena itu di dalam setiap rumusan pembelajaran ada kata-kata peserta didik ya, dapat. Ya, peserta didik dapat. Peserta didik dapat. Jadi di tujuan nomor 1 ini unsur audiens sudah ada di sini ya. Peserta didik ini ada di sini. Jadi bukan guru ya. Bukan setelah menyimak video guru dapat menjelaskan, tidak ya. Jadi yang mencapai tujuan hasil belajar adalah peserta didik. Kemudian B, B-nya adalah behavior. Behavior itu adalah
perilaku. Dalam hal ini adalah perubahan perilaku apa yang diharapkan. Karena pada dasarnya belajar itu adalah perubahan perilaku. Atau dengan kata lain, kompetensi, kemampuan atau keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Nah, di sini behaviornya kita bisa lihat dapat membedakan pengertian gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kompetensi yang akan dicapai adalah dapat membedakan, ya, membedakan ini adalah level memahami C2. Oke, yang berikutnya adalah condition. Condition adalah melalui cara atau keadaan atau kondisi atau apa ya, perlakuan apa yang harus dialami oleh siswa sehingga dia bisa mencapai kompetensi ini. Nah, di sini kita bisa lihat setelah menyimak video pembelajaran. Jadi ini conditionnya, ya. Dengan cara inilah siswa akan bisa untuk mencapai kompetensi mampu membedakan pengertian GLB dan GLBB, yakni dengan menyimak video. Jadi setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan pengertian GLB dan GLBB. Terakhir D-nya adalah degree, ya. Degree adalah level atau kualitas dari capaian tersebut. Apa? Nah, di sini ada kata harusnya kurang, ya. Saya tambahi dengan tepat. Nah, ini. Dengan demikian, sesungguhnya kemampuan yang diharapkan adalah dapat membedakan pengertian GLB dan GLBB dengan tepat. Kita lihat tujuan-tujuan yang lain juga sama. Melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis GLB dengan tepat. Audiennya peserta didik, behaviornya dapat menganalisis besaran-besaran GLB, conditionnya adalah melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, dan degree-nya adalah dengan tepat. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di depan bahwa kita juga harusnya bisa, ya, menggambarkan proses pembelajaran yang nanti akan kita lakukan hanya dengan melihat atau membaca tujuan pembelajaran. Jadi dengan membaca tujuan pembelajaran seharusnya sudah bisa memperkirakan, ya, nanti proses pembelajarannya akan bagaimana, keterampilan-keterampilan apa yang akan dicapai, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran apa yang akan terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, dari sini coba kita lihat nomor 1, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan pengertian gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan tepat. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan yang ingin dicapai ini adalah kemampuan pada ranah kognisi, yakni pada level C2, ya, membedakan. Lalu kata-kata menyimak video pembelajaran ini kita bisa memperkirakan dan bisa tergambar bahwa pembelajaran yang dilakukan nanti pasti akan berbasis TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. T-nya di sini adalah teknologi, dalam hal ini adalah teknologi ICT, ya, di sini penggunaan video pembelajaran. Jadi kita bisa klaim bahwa tujuan pembelajaran kita ini telah menggambarkan level pencapaian hasil belajar pada ranah kognisi C2 dan berciri TPACK. Kemudian pada tujuan pembelajaran nomor 2, melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis GLB dengan tepat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kompetensi yang diharapkan itu adalah berupa hasil belajar kognisi, yakni kemampuan menganalisis. Menganalisis itu adalah C4, jadi levelnya itu sudah masuk ke wilayah hot, ya, higher order thinking skill, karena sudah masuk C4. C4
C5, C6 itu merupakan level hot ya dalam taksonomi Bloom. Kemudian frasa menggunakan virtual lab ini ya merujuk bahwa pembelajaran itu pasti berbasis TIPEC, melibatkan penggunaan teknologi ICT. Kemudian yang nomor 3, melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran GLB dengan tepat. Saya agak salah, nomor 2 ini seharusnya juga sudah bisa kita masukkan unsur collaboration dan communication ya. Karena melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab ini ya pasti ini kemungkinan dilakukan secara kolaboratif ya di dalam kelompok, sehingga kemampuan atau keterampilan collaboration dan communication-nya pasti akan terlibat di sana. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menganalisis besar-besaran GLBB. Sama ya seperti yang nomor 2 tadi. Di sini kemampuannya adalah menganalisis C4 hot ya. Kemudian virtual lab ini merujuk pada penggunaan teknologi TPACK, kemudian kerja kelompok itu merujuk pada aktivitas collaboration dan communication. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan persamaan GLB untuk memecahkan persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, misalkan itu ya. Maka di sini kita bisa melihat level kompetensinya adalah C3, kemudian tidak terlihat melibatkan teknologi, maka ini kita bisa delete ya, nanti tidak ada di situ teknologi. Kemudian collaboration tentu ya, karena ada diskusi kelompok. Kemudian communication pasti ya, dalam diskusi kelompok terlibat collaboration dan communication. Yang 5 juga mirip dengan 4, yang membedakan hanyalah materinya ini GLBB. Kalau kita lihat pada tujuan pembelajaran ke-6 ini, kompetensi yang ingin dicapai adalah keterampilan menyajikan data hasil percobaan dalam sebuah tabel dan grafik. Nah, tentu ini merupakan capaian dari hasil belajar psikomotor ya pada level P5, yakni naturalisasi, yakni dapat menghasilkan sebuah karya yang memiliki ketelitian tinggi atau mampu melaksanakan ya, mampu mengerjakan sesuatu dengan tepat ya, P5. Kemudian juga karena ada kata diskusi kelompok, berarti ini merujuk kepada pelibatan aktivitas collaboration dan communication. Nomor 7 juga mirip dengan nomor 6. Nah, nomor 8 ini setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan data hasil percobaan. Jadi kemampuan mempresentasikan data hasil percobaan dengan lancar di depan kelas ini merupakan capaian dari level psikomotor P5 juga, yakni dapat melakukan kegiatan dengan lancar, dengan sangat teliti gitu ya. Kemudian tentu saja mengikuti diskusi kelompok di sini ada aktivitas kolaborasi, kemudian komunikasi. Nah, dengan demikian dari tujuan pembelajaran kita ini kita sudah bisa menyiratkan bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan nanti adalah pembelajaran yang berciri hot, yakni berpikir tingkat tinggi, kemudian berciri tipe ACK ya, karena ada penggunaan teknologi berbasis ICT, kemudian ada aktivitas kolaborasi dan komunikasi. Nah, dalam penulisan tujuan pembelajaran sebenarnya ini tidak harus ditulis ya, C2, TPACK, C4, TPACK, kolaborasi ini tidak harus ditulis. Bahkan tidak ada aturan yang mengharuskan. Ini hanya untuk mempermudah kita dan menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran kita itu sudah berciri hot dan TPACK serta keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu terdiri dari hot ya,
bisa C4, C5, C6, kemudian bisa critical thinking, bisa creative thinking, bisa problem solving, kemudian collaboration, communication, dan tentu saja selanjutnya pembelajaran yang berciri TIPEC ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.